Oke, selamat datang di video unboxing gue yang lainnya. Kali ini gue pengen unboxing Lightning McQueen termurah sampai termahal. Kacau. Jadi kembali lagi di segmen termurah sampai termahal. Dan kali ini gue bakalan unboxing dan juga review salah satu karakter yang paling dicintai sama orang-orang, yaitu Lightning McQueen. Dan lagi-lagi, ini range harganya lumayan gila nih. Yang termurah itu ada di angka 15.000. Bahkan gue sempet kena diskon gitu. Jadi ini kayak cuma 12.000 gitu guys. Dan yang termahal ada di angka jutaan rupiah. Kira-kira berapa juta? Nonton aja sampai habis ya. Jadi makanya tanpa berlama-lama lagi, sekarang langsung aja kita bahas Lightning McQueen dari termurah sampai termahal. Dan seperti biasa kita mulai dari termurah dulu. Kalau main pasti bisa main ini nih. Kita akan mulai dari Lightning McQueen KW termurah yang harganya bahkan lebih murah daripada nasi goreng di komplek gua. Langsung aja kita cek. Let's go. Ini dia mainan Lightning McQueen yang pertama. Astaga, bahkan warnanya aja udah salah. Ini fun fact ya. Ini kayak blind box gitu guys, anjir, aneh banget. Jadi tokonya itu ada variannya, tapi variannya random. Tim gua katanya udah ngasih notes gitu, notesnya pengen warna merah, yang dikirimin warna kuning. Warna kuning, susah amat kayaknya ya. Ngelihat ini kan transparan coy. Lu harusnya bisa lihat dulu sebelum kirim kan. Terus datangnya tetap kuning, anjir. Apaan coba? Jadi ya udahlah, gue ikhlaskan saja. Gue mau retur sebenarnya ya. Cuma udahlah, ikhlas aja lah ya. Ya udahlah, sama-sama KW juga gitu loh. Kita keluarkan aja. Ini dia penampakan. Bentar, ada fiturnya nih kayaknya nih. Oh, gitu kayak Spingo. Ada tadi. Loh, kok enggak sih? Kalau dijalanin doang kali ya? Dengar gak ada bunyinya? Iya, ada bunyinya. Ada bunyinya. Sumpah nih, gue nggak bohong guys. Jadi kalau gue geser, tuh, kan kayak Spingo. Tapi gimana caranya ya? Lebih ditekan kali. Digini-giniin. Nggak bisa tapi digituin. Tuh. Ya, meja gua, Mat. Tuh bener kayak Spingo. Gimana caranya ya? Coba gua ke lantai dulu ya, bentar ya. Trial. Nggak bisa, anjir. Copot. Loh, kok malah copot, anjir, peleknya? Peleknya malah, banyak yang copot, anjir. 2 peleknya copot. Bentar guys, ini peleknya copot ya. Astaga. Gue nggak ngerti deh. Jadi dia itu kalau gue puter, tuh. Bannya tuh muternya kayak sistemnya Spingo gitu. Jadi dia setelah diputer, masih muter sendiri gitu loh. Tapi kalau gue coba, tuh. Lihat tuh. Kayak ada yang nyangkut guys. Gue taruh di mana ya? Coba ya. Ya mungkin gitu doang kali ya. Sampah. Emang menurut gue lebih worth it beli nasi goreng ketimbang beli Lightning McQueen yang bahkan warnanya nggak ada McQueen-McQueennya sih. Nih, lihat aja detailnya nih. Ya bener sih, detailnya rusties, bumper ointment. Terus di sini harusnya McQueen nggak begini sih ya dekalnya. Cuma ya udahlah, namanya juga ya di bawah 15.000 ya. Terus ini spoilernya juga ada lagi, dia kayak narsis banget gitu. Kenapa McQueen naro fotonya dia sendiri di mobilnya? Gak gitu sih harusnya ya. Dan gue juga nggak ngerti maininnya gimana ya. Tapi harusnya sih dia semacam bisa bergerak gitu guys. Bannya lepas lagi tuh. Aduh. Jadi ya itu dia mainan pertama McQueen 15.000. Habis ini kita move on ke mainan selanjutnya. Ini masih murah dan lucu sih ini harusnya sih. Ini adalah Lightning McQueen dengan harga 75.000. Bahkan diskon jadi 70.000. Kita lihat kayak gimana. Ini dia Lightning McQueen dengan harga 75.000. Di sini lu bisa lihat ada harganya ya guys. Dan ini baru ada fiturnya nih, karena dia membutuhkan baterai gitu guys. Tapi jujur gue nggak tahu sama sekali dia bisa ngapain. Jadi kita akan terkejut sama-sama ya. Lucunya sih kalau lihat packagingnya, dia ada sayapnya gitu. Jadi harusnya nggak mungkin bisa terbang dong. Nggak mungkin dong Lightning McQueen bisa terbang. Nggak mungkin dong. Jadi langsung aja kita buki sama-sama dan kita keluarkan. Damn bro, ini dia Lightning McQueen-nya. Jujur kayak mainan bekas sih. Jujur banget nih, kayak mainan bekas guys. Kenapa gue bisa bilang gitu? Soalnya stikernya aja udah jelek. Tuh lihat tuh, udah ada kayak coklat-coklat gitu. Terus atasnya lecet-lecet begini. Belakangnya juga nih item-itemnya nih full lecet gitu. Dan ada alasannya kenapa diskon 5.000. Tahu nggak kenapa? Karena partnya tidak lengkap. Partnya tidak lengkap guys. Allahu Akbar. Harusnya diskonnya 20.000 ini. Jadi harusnya kalau gue pengen komplit sesuai gambar packagingnya ya, dia itu selain ada sayapnya ini yang di samping ini, di belakang tuh juga ada kayak semacam finnya gitu loh. Sedangkan ini nggak ada sama sekali cuy. Seller kocak. Tapi nggak apa-apa lah. Kita pasang dulu aja ini sayapnya si McQueen ya. Oke, satu lagi.
Nice. Nah, yang gue bingung, ini gue nggak tahu nih ini part apanya dia. Nanti kita cari tahu sama-sama lah ya. Sekarang saatnya kita mainin aja lah. 1, 2, 3. Bisa nge-thrill guys. Bisa nge-thrill. Bisa nge-thrill. Ini nggak ada gunanya berarti nih. Hey, mau kemana anda? Mau kemana anda? Sini, nggak boleh kemana-mana ya. Bisa nge-thrill dan bisa muter gelo bro. Tapi harusnya nggak semahal itu sih menurut gua. Ini kan mainan kayaknya udah fix bekas ya. Terus partnya aja udah ketahuan nih bekasnya nih karena partnya udah sampai hilang. Ini pasti sellernya anaknya habis mainin, di repackage lagi dijual. Gua beli lagi, kocak. Dan ya udahlah kira-kira kayak gitu. Minimal dia ada fiturnya ya. Gak ngerti gue ini lagu apa lagi. Tapi dia bisa muter kayak gitu guys. Gokil. 70.000, oke lah, mendatangkan kebahagiaan dan senyuman. Walaupun sebenarnya dalam hati gue ngecengin sih, cuma ya udahlah. Itu dia Lightning McQueen 70.000 ya. Tidak worth it. Worth it sih, buat bocil-bocil pasti seneng aja sih. Cuma buat gue tidak worth it. Jadi ya itu dia mainan Lightning McQueen harga 70.000. Dia nggak benar bisa terbang, tapi seolah-olah dia bisa terbang. Dia bisa muter-muter begitu, kan dia bisa nge-thrill gitu ya. Dan ada musiknya, ada semua lampu-lampu dengan warna yang lu bisa pikirin ya. Intinya adalah mainan anak-anak yang udah pasti anak-anak suka-suka aja sih. Bocil-bocil mah nggak ngerti ya. Makanya abis ini kita move on aja ke mainan selanjutnya. Gue naikin lagi harganya. Ini masih KW sih sebenarnya sih. Abis ini gue bakalan unboxing dan juga review sekarang diecast Lightning McQueen yang harganya cukup murah, yaitu 100.000 doang. Kita lihat kayak gimana kualitasnya. Ini dia penampakannya. Ternyata guys, setelah gue cek, bahkan ini harganya lebih murah daripada 100.000, yaitu 79.000. Tapi itu harga diskon. Sebenarnya harga aslinya katanya sih 200.000. Cuma biasanya kayak gitu juga bohongan gak sih? Seolah-olah tuh murah banget, padahal emang harga aslinya ya 80.000 anyway gitu loh. Itu trik marketing aja sih menurut gue. Dan lu bisa lihat sendiri dari packagingnya, ini sih fix banget ya. Ini harusnya KW ya. Soalnya kayaknya nggak mungkin deh. Kayak nggak mungkin deh kayak begini. Gini ya, ini tuh kan diecast, tapi uniknya di sini ada tulisannya nih. Dia ada sound, ada light. Apakah dia bisa nyala? Gue juga nggak tahu. Kita lihat aja. Tapi harusnya diecast kan kolektor yang udah berusia gitu kan, yang udah sadar gitu loh, yang udah dewasa, biasanya yang udah puber, yang udah punya kesadaran lah, yang bagus yang mana, yang jelek mana. Masa iya sih kolektor diecast pengen diecastnya muter gitu kan? Nggak mungkin. Kayaknya enggak deh. Nggak mungkin sih guys. Harusnya sih ya karena ini KW dia asal klaim aja gitu loh kalau dia punya suara dan juga punya lampu-lampu. Jadi saatnya kita selepetin dulu dan kita buki dan kita oh bener anjir, with light and sound. Edan menurut gue ini. Bentar. Ini diecast guys. Besi. Coy, besi coy. Tapi katanya bisa nyala coy. Wow. Bahkan kita belum ngomongin fiturnya. Ini secara detail aja menurut gue menarik banget. Ini udah mirip banget sama Lightning McQueen yang ada di kartun ya. Dan yang gue suka, dia juga ekspresif. Dia ada lidahnya melet kayak begini. Cuma yang gue nggak suka lampunya warna biru gini sih. Bikin dia kelihatan kayak murah gitu. Dan juga nggak cuma lampunya. Ini bagian belakangnya juga warna biru kayak begini. Padahal kalau warnanya netral ya, ini akan kelihatan lebih mahal sih ya. Cuma kita lihat aja deh. Ini katanya bisa ditarik dan bisa nyala. Coba ya. Nggak ada suaranya, nggak ada lampunya. Apa pasang baterai dulu? Tapi baterainya juga baterai kecil anjir. Coba lagi ya, sekali lagi deh. Nggak ada guys, cuma gitu doang guys. Sumpah cuma gitu doang. Gimana cara nyalainnya? Coba gue pencet-pencet dulu ya. 1, 2, 3. Nyala. Hah, ini all in one anjir. Ini banyak banget loh fiturnya. Gila coy. Dia bisa ditarik kayak gini. Terus bisa nyala. Coy, lampu belakangnya nyala. Gila. Dan gak cuma itu ya. Ini yang perlu gue appreciate lagi. Walaupun suara endingnya agak nggak jelas tuh, kayak bunyi tikus kejepit. Cuma ini pintunya bisa dibuka.
Noh, wow, lu bisa lihat interiornya guys. Interiornya bisa lu lihat kayak begitu, dan ini cukup detail sih. Edan lo anjir, ini ada setirnya, terus di bagian tengahnya bahkan juga lengkap itu, anjir kayak ada tombol-tombol gitu. Kursi juga bagus, kursinya ada 2. Anjir, ada AC mobil. Enggak, ini too good to be true menurut gua. Gua nggak tahu ini KW atau enggak ya, tapi nggak ada logo Disney sama sekali sih. Masa iya Disney-nya diganti Diecast Cars, anjir, harusnya Disney Pixar kan. Ini harusnya KW ya. Cuma untuk mainan KW, menurut gue ini produsennya Cina nih. Harusnya Cina nih. Bener gue. Ada tulisannya Made in China. Karena ini materialnya diecast, fiturnya ada, bisa ditarik pula kayak begitu. Warnanya juga bagus, cuma yang jelek cuma warna birunya doang ya. Detailnya juga cakep. Bannya dari karet. Ini kalau gue pegang, bannya dari karet guys. Dan satu-satunya negara yang bisa produksi barang sebagus ini dan semurah itu cuma Cina doang sih. Makanya ini menurut gue ini agak miskonsepsi nih. Diecast harusnya target marketnya tuh umur-umur remaja sampai dewasa. Ini ada bunyi-bunyi kayak begini, kayaknya kolektor diecast enggak sih ya? Harusnya enggak sih. Cuma ya udahlah, terserah mereka lah. At least kalau ini dijadiin mainan anak-anak atau kado buat adik atau ponakan lo. Wow, ini menurut gua mantep sih nih. Mantep ini. Ini jujur mantep nih guys. Walaupun tidak recommended ya, karena ini tidak license guys. Jadi ini bukan mengendorse barang KW. Jadi beli dengan konsen masing-masing. Yap, itu dia tadi mainan McQueen KW dengan harga 70 ribuan, 79 ribu ya. Habis ini kita move on, sekarang udah mulai resmi-resmi nih. Kita bakalan masuk ke Lightning McQueen selanjutnya. Yang selanjutnya ada di harga 300 ribuan. Dan ini resmi dari Mattel. Kita lihat kira-kira kayak gimana bentuknya. Dan ini dia McQueen selanjutnya yang ketiga dengan harga 329.900 ya. Kira-kira apa yang ditawarkan dari McQueen dengan harga 300 ribuan? Dan inilah yang bisa gue dapatkan yang terunik dengan range harga tersebut ya, 300 ribuan lah. Katanya sih dia bisa gerak-gerak gitu guys, matanya. Bener coy. Jadi kalau gue gerakin tuh, lihat tuh, dia matanya bisa gerak-gerak. Oke. Bentar, gue harus cari tahu dulu dengan buka dia nih, karena masa gitu doang sih? Gak mungkin gak sih? Serius gitu doang anjir? Coba bentar, gue buka dulu, selepet dan cabut aja. Dan ini dia penampakan dari McQueen-nya. Oke, pertama bisa itu. Udah anjir, nggak ngapa-ngapain lagi ya? 300 ribu jir. Serius ini cuy, serius anjir. Demi apa guys? Coba gue jalanin deh. Ya udah sih, bener-bener cuma gitu-gitu doang dia. Sumpah, cuma matanya doang guys yang gerak guys. Sama giginya masih mulutnya. Ah, mulutnya juga ya? Oh iya bener. Oh bener, gue nggak ngeliat soalnya. Jadi ternyata mulutnya gerak juga. Oke, masuk akal. Walaupun lumayan mahal juga sih. Tapi seenggaknya dia ada gimmicknya lah ya. Walaupun juga bahannya ini full plastik guys. Jadi ini sangat ringan. Tidak ada diecast-nya sama sekali. Ya mungkin baut-bautnya kali ya. Cuma sisanya sih plastiki banget. Bahkan lu bisa lihat dari paint job-nya kali ya. Walaupun detailnya ya stiker juga sih. Cuma gimmick terbesarnya ditawarkan adalah dia matanya bisa gerak. Mulutnya juga bisa bergerak kayak begitu. Gue tuh expect dia bisa lebih playful sih. Kayak misalnya dia jadi pull car gitu, jadi bisa maju kayak gitu. Memang terlalu kekanak-kanakan, tapi gue yakin ini target marketnya juga buat anak-anak sih. Karena bocah gede nggak mungkin koleksi plastik begini guys. Walaupun tanpa pull car dia dijalanin mulus banget sih guys. Tuh, asik sih. Tuh ya. Tuh, jadi smooth banget kayak begitu cuy. Ya namanya juga produk Mattel resmi ya, harusnya kayak begitu sih biar minimumnya. Tapi yang menarik lagi yang gue temukan di sini adalah ban belakangnya itu dia kayak adjustable gitu. Jadi ini bisa lu gerak-gerakin kayak McQueen beneran, dia kan kayak punya kaki sendiri ya walaupun itu bannya dia. Dan ini juga bisa gerak-gerak kayak gini guys. Nah, ban depannya itu kalau lu gerakin itulah yang membuat mata dan mulutnya bisa bergerak. Jadi ini kalau gue gerakin tuh, dia matanya bergerak, bahkan eyelidnya juga bergerak tuh, lu bisa lihat kan? Cuma ya, ini menurut gua nih, walaupun ini license ya, walaupun dia bisa bergerak-gerak gini, mulutnya bisa gerak, matanya bisa gerak, tapi kalau lu bandingin sama yang ini, ya ampun guys, lu aja bisa lihat kali, ini kelihatan lebih mahal yang mana gitu loh. Padahal ini harganya cuma 80.000, ini 300.000 coba yang waras-waras aja lah guys. Menurut lu lebih kelihatan mahal yang mana gitu loh. Menurut gue ya jelas ini, walaupun ini KW mampus ya, ini KW parah gitu loh. Cuma come on Mattel, masa 300.000?
Ya Allah, kayak begini. Gue nggak tahu di produsennya mana sih ya. Cuma harusnya mereka bisa lebih baik daripada ini gitu. Soalnya 300.000 cuy. 300.000. 3 kali lipatnya ini gue bisa beli 3 yang kayak begini anjir. Gila nggak? Ini bener-bener begini doang. Bahkan nggak bisa diputer. Tuh. Cuma bisa dijalanin doang kayak begitu. Walaupun lurus banget sih. Tapi ini juga. No, smooth banget cuy. Ini kayak Hot Wheels tapi gede anjir. Sedangkan yang ini plastik banget cuy. Gak habis pikir gue. Astaga, kok ini bisa lebih menggugah gitu ya. Kenapa gitu? Alah. Ya udahlah, abis ini kita move on aja ke mainan selanjutnya. Karena kali ini kita bakalan bermain-main gak hanya dengan McQueen-nya doang, tapi kita bakal bermain dengan partnernya dia, yaitu Mac guys. Langsung aja kita cek kira-kira harganya berapa dan sebagus apa. Ini dia selanjutnya. Ini namanya Mobile Paint Shop Mac. Jadi katanya ini McQueen-nya bisa berubah warna, bisa warna biru dan juga warna merah. Dan ini pas banget karena emang di endingnya Cars 3 si McQueen itu sempat berubah jadi biru untuk paying homage ke Doc Hudson guys. Which is itu mentornya dia yang warna biru juga. Nah makanya di mainan kali ini dia menawarkan kita satu McQueen dengan 2 warna. Dan ini harganya ada di 719.900. Dan untuk bukanya ini tidak ada jalan balik ya karena kita harus merobek-robek si packagingnya guys. Udah kayak buka Hot Wheels ini. Kita selepetin. Oke. Menarik coy. Jadi pertama kita mendapatkan trailernya dari si Mac ini. Dan menarik, ini ada detail-detail tambahan gitu. Yang langsung kelihatan sih ini ya. Ini ada detail-detail kayak minuman-minuman kaleng gitu ya. Dan udah pasti isinya bensin sih, karena mereka minumnya bensin kan. Terus selanjutnya di sini kita mendapatkan si Mac-nya. Dan ini dia penampakannya si Mac ya. Ya plastiki banget karena emang dia bahannya bener dari plastik. Dan catnya pun no effort ya. Ya udah langsung dicat merah aja gitu loh. Dan ini bisa disangkutin gitu guys. Jadi tinggal dicolok aja kayak gini. Nah, udah deh, dia bisa jalan kayak gitu ya. Gokil. Oke, menarik. Dan selanjutnya kita mendapatkan Lightning McQueen-nya. Dan ini harus dirobek ya dari packagingnya ya. Langsung kecelakaan ya McQueen, Day One jadi McQueen ini. Dan ini dia penampakannya. Oke, ini dia nih Lightning McQueen kecil nih, seukuran lebih gede dari Hot Wheels ini sih. Dan sekarang momen yang ditunggu-tunggu, saatnya langsung aja kita praktekkan gimana sih cara mainin mereka ini. Pertama kita buka dulu ini trailernya si Mac. Lihat itu. Ini lengkap ya, jadi buat role play ya. Terus kita buka bagian sampingnya. Nice, kayak begitu. Dan selanjutnya kita tuang air panas dan juga air dingin. Pertama kita tuang air panas. Terus kedua air dingin di sini, guys. Yap. Oke, dan sekarang saatnya kita cuci Lightning McQueen. Pertama, dia akan kita suruh masuk ke sini. Oke, dan dia akan kita suruh maju di sini. Nah, kayak gitu. Dan di sini ada liftnya ya, jadi bisa lu angkat aja. Nah, kayak begitu. Dan sekarang ketika dia sudah naik, kita role play dia. Pertama, kita keringin dia dulu di sini nih. Kayak begitu. Terus kedua, kita cuci dia ini bisa di-adjust ya. Jadi bisa dinaikin, bisa diturunin. Dan kita sikat-sikat dia gitu ceritanya. Dan sekarang saatnya nih, moment of truth, kita akan ngecat dia guys. Gua akan ngecat dia buat dia ganti warna. Lihat nih. Kok nggak berubah? Bentar. Kok nggak berubah? Loh. Oke, mungkin air panas kali ya. Loh. Bentar, kita cemplungin aja deh. Kok nggak berubah? Panas lagi bener. Coba. Sini. Nggak mungkin gue di-scam nggak sih? Bentar guys, mohon maaf nih. Mattel, berubah. Cuma kok lama ya? Kayaknya butuh es batu deh guys. Bentar, gue akan cari es batu ya. Karena lama banget nih mulai berubah sih. Bagian belakangnya tuh udah mulai berubah. Cuma lama banget dia berubahnya. Padahal udah air dingin ini. Bentar guys, gue akan tambahin es batu guys. A few minutes later. Oke, es batu sudah tiba. Banyak banget nih. Kita coba masukin ya. Aneh banget dah, dia kurang dingin apa coba ini. Udah gitu dulu aja. Kan mulai berubah coy. Mulai berubah coy. Tuh lihat tuh. Weh, gila. Langsung loh. Instan anjir. Jadi emang dia tuh harus sedingin mungkin guys. Baru bisa berubah. Nah, kayak begitu ceritanya. Dia berubah seperti ini. Jadi dia butuh air yang bener-bener dingin ya. Beku gitu loh, air beku. Nah ini baru bisa roleplay kayak ngecat-ngecat gitu guys. Jadi kalau misalnya nih, gua cat dia pakai ini, harusnya merah dia. Tuh, wah keren. Keren. Wah ini anak-anak kecil suka ini. Tuh lihat tuh. Jadi kayak ngecat gitu. Anjir, keren banget. Sumpah ini satisfying banget. Tuh, astaga. Jadi kayak lu bener-bener ngecat satu-satu gitu loh. Nah,
Kayak gitu guys. Atau kalau mau cepet ya, ada juga cara yang lebih cepetnya, yaitu kita ambil equipment yang ada di bawah sini nih. Nah ini dia nih kayak paint spray gitu. Dan kita ambil air panas dari sini. Dan kita guyur dia nih. Lihat tuh. Oh, lihat bro. Lihat bro. Lihat nih ya. Gila instan ini. Berubahnya bener-bener cepet cuy. Atau kalau mau lebih cepet lagi ya udah dari dingin nih misalnya nih. Dari dingin kayak gini. Lu cemplungin aja ke sini. Wah, coy. Atau gue punya eksperimen guys. Sebelah seru kali ya. Jadi sebelah dingin, sebelah panas. Bentar, gue ceburin dulu dia ke tempat dingin ya. Karena entah kenapa lebih gampang bikin dia dari tempat panas gitu loh. Nah ini udah biru. Sekarang kita celupin setengah aja. Jadi Lightning McQueen setengah. Sumpah ini seru banget. Ini walaupun simple parah ya, tapi ini seru banget lihat. Di mana lagi lu bisa lihat Lightning McQueen setengah-setengah kayak gini? Cuma di sini doang, coy. Gokil. Keren. Jadi iya jadi Barca. Iya juga jadi kayak Barca ya. Lightning McQueen kalau collab sama Barca gini nih guys. Oke, ini seru sih. Jujur seru sih. Buat gue yang udah dewasa aja gue ngerasa ini seru banget. Jadi menurut gue untuk harga, walaupun sekali lagi harga-harga yang ori itu udah pasti semahal gini. Tapi buat gue ini nyenengin banget. Jadi gue yakin 100% ini anak-anak bakal suka. Apalagi anak-anak yang suka Lightning McQueen. Dan kata juga sih si Mac-nya ini bisa berubah warna juga. Bagian tulisannya. Oh iya bener. No, bisa berubah. Nih, petir-petirnya juga nih. Tuh, bisa berubah juga guys. Jadi ini menurut gue playful banget sih. 700.000 oke lah. Abis ini kita move on lagi. Dan ini mainannya masih setipe. Yaitu mainannya yang ada Mac-nya. Kita lihat kira-kira apalagi playset yang ditawarkan antara Lightning McQueen dan juga Mac selanjutnya. Ini dia penampakannya. Dan ini harganya udah mulai menyentuh 1 juta lebih guys. Yaitu 1.250.000 lebih tepatnya. Wadidaw! Tapi ini adalah mainan yang udah gue incar lama. Ini jadi wishlist gue banget. Karena gue sempet lihat video TikTok yang cukup rame ya. Yang dimana ini adalah playset yang sangat amat satisfying buat dimaininnya. Jadi kayak si McQueen-nya itu punya tempat-tempatnya sendiri. Kayak dia mau nge-gym bisa, dia mau mandi bisa, main game bisa. Pokoknya banyak yang bisa kita lakuin di satu set ini. Dan buat produknya sendiri, ini juga resmi keluaran Mattel. Cuma ini kayaknya lumayan langka sih guys. Karena susah banget dicarinya coy. Di sini ada tulisannya Mattel dan ini nama mainannya Mac Truck Playset ya. Dan katanya sih kita bisa koleksi mainan yang lainnya. Jadi di sini banyak sekali karakter-karakter lainnya. Harusnya sih dalam sini cuma McQueen doang ya sama Mac-nya. Jadi langsung aja kita buktikan. Ini wishlist gua banget guys. Ini bakal bagus ya harusnya sih. Dan fun fact-nya ini mainan tua banget, usianya 20 tahun karena kata sellernya ini keluaran tahun 2006. Wow. Iya segel lagi. Jadi gua harus hati-hati nih guys bukanya guys. Hati-hati banget gak tuh, hah? Oke. Dan kita keluarkan. Gila. Pack dia guys. Dia rapih di dalam kayak begini ya. Nggak perlu dirakit-rakit lagi. Dan kita mendapatkan instruction guide-nya di sini. Dan sumpah lu bisa lihat sih. Ini banyak banget yang bisa kita lakuin di satu mainan ini cuy. Sekarang saatnya kita cabut. Ini dia trailernya. Berarti belum tayang tuh trailer doang. Aduh. Dan ini dia truknya. Dan ini bisa disangkutin beneran ya. Jadi kayak gitu. Gila bro. Bisa roleplay gitu ya, jadi supir truk ya. Nice. Ngilu juga ya. Dan cara bukanya tinggal diginin doang. 1, 2, 3. Wait a minute. Jangan bilang nggak dapat mobilnya. Kita nggak dapat mobilnya. Guys. McQueen dijual terpisah guys. Alamak jang. A few minutes later. Bentar. Kan kita punya Lightning McQueen yang tadi. Ya nggak sih? Jangan bersedih dulu guys, oke? Jangan sedih. Ini dia Lightning McQueen gua masih belang lagi, lihat. Nggak apa-apa lah. Ya udahlah ya. Unik coy, kayak Batman cuy. Jadi pakai topeng. Dan sekarang saatnya kita mulai keseruannya. Aduh, ini seru banget guys. Sumpah ini seru banget guys. Pertama nih ya, kita taruh McQueen-nya di sini. Pas banget lagi. Ukurannya pas banget. Ini analognya nih. Duh. Jadi ceritanya kita bisa gerak. Lihat tuh. Oh my god. Sumpah ini keren banget. Ini keren banget menurut gua. Jadi kalau pencet ke sini dia bisa gerak ke situ, ke sini juga sama. Dia sinkron gitu loh. Seru banget. Ya, sampai mati itu dia. Nah, tadi itu ceritanya dia lagi dance, guys. Makanya dia di sini bisa goyang-goyang kayak gitu ya. Nah, cara main gamenya ternyata begini. Kita majuin sedikit. Kita taruh bannya di stick PS-nya dia. Ini stick PS nih, lu bisa lihat nih detailnya nih. Nah, stick PS-nya kita taruh deh. Tangannya dia alias bannya dia. Udah cerita kita mencet-mencet gitu loh. Jadi kayak, nah, tuh kayak gitu tuh. Dia lagi main game gitu ceritanya.
Oke, menarik. Ini seru banget sih jujur. Terus selanjutnya, biar lu nggak dianggap males-malesan atau menjadi pemalas, kita harus ngapain? Nge-gym dong. Cara McQueen nge-gym gimana? Caranya adalah dia kesini, nih ya. Dan ini nih, dia nge-gym angkat beban. Dia angkat beban kayak begitu. Gokil gak lihat tuh? Beneran ada bebannya gitu guys. Bisa didorong kayak begitu. Kalau abis nge-gym biasanya apa? Lu haus ya nggak sih? Jadi lu lewatin dulu ini. Oke. Terus lu buka kulkas. Nah, tuh ada kulkas, guys. Isinya adalah oli itu buat nambah energi dia ceritanya. Dan ini nggak cuma kulkas doang ya. Di sini tuh lengkap gitu. Selain kulkas, kita ini apa ya? Galon kali ya? Mungkin ini semacam galon. Terus ada gasnya dia kayak begini. Banyak sih ini. Ini puas sih dia di sini sih. Jadi ceritanya si McQueen-nya kayak lagi dicas gitu lah. Tuh, dia lagi minum sama lagi diisi gitu ceritanya. Terus kalau udah diisi tenaganya, kita lanjut lagi, kita mau treadmillan dulu ya. Wah, gila, ini keren banget. Jujur, treadmillnya bisa diangkat, coy. Lihat tuh. Ya ampun, ada hidroliknya. Jadi kita taruh sini. Terus kita bisa angkat dia tuh. No. Anjir, keren banget, cuy. Lihat tuh. Gokil, bro. Dia ada hidroliknya kayak gitu, bro. Kalau udah treadmillnya, kita keluar lagi. Dan sekarang kita akan mandi dulu. Nah, ini nih, mandi dulu nih. Set, anjas. Sudah kayak cuci robot sih. Terus di sini ada busanya. Kita gesek-gesekin aja kayak gini. Mungkin akan lebih kelihatan kalau kayak gini kali ya. Nah, tuh. Jadi kita gesek-gesekin kayak gitu, dia mandi ya. Kalau udah mandi, kita jangan lupa apa? Sikat gigi dong. Nah, McQueen ini juga bisa sikat gigi. Taruh di sini. Udah deh, sikatin giginya McQueen kayak begini, guys. Jadi kita sikatin giginya kayak begitu. Seru banget sih ini buat role play ya. Ada kacanya? Ada kacanya, serius lu? Oh iya, anjir. Jadi pas kita sikat gigi seperti biasa depan wastafel kan, dan ini ada kacanya juga guys, gokil. Dan kalau udah kita lakukan semuanya, ya udah kita ringkes lagi aja semuanya, tinggal dilipat seperti ini. Nah, kayak begitu, tutup deh, selesai, anjir. Wow, menurut gua kalau cewek-cewek tuh suka main role play Barbie-Barbian gitu ya. Ini tuh mainan yang cocok buat cowok-cowok. Jadi kalau misal lu pengen role play gitu, main Barbie-Barbian tapi versi yang lebih cowok gitu ya. Ini bisa jadi alternatifnya sih. Seru banget soalnya cuy. Yang paling seru sih menurut gua pas dia bisa ngedance ini sih. Ini bisa muter anjir, lihat tuh. Bisa muter kayak gini, edan sih. Minusnya cuma satu ya, kita nggak dapet Lightning McQueen ya. Jadi kalau lu udah punya si Mac-nya, tapi lu nggak punya Lightning McQueen kecil, lu nggak bisa main apa-apa. Kecuali pakai Hot Wheels, lu mungkin bisa sih. Jadi itu dia mainan selanjutnya dengan harga Rp1.250.000. Gua pribadi, gua seneng banget sama mainan kayak gini, karena playful banget. Dan ini semacam melatih kreativitas juga ya. Abis ini kita move on lagi dengan harga yang lebih mahal lagi, yaitu Rp2.550.000. Kita lihat aja kira-kira kayak gimana mainan Lightning McQueen dengan harga Rp2.500.000 lebih. Langsung aja. Dan ini dia penampakannya untuk harga yang sangat mahal ya, Rp2.550.000. Ini ukurannya memang kecil banget, tapi ada story-nya di balik ini. Jadi ini adalah mobil Lightning McQueen yang beneran diadaptasi dari Lightning McQueen yang sempat ada di dunia nyata. Bukan dia bisa hidup, bukan dia punya mata, bukan dia punya mulut ya. Tapi ini adalah miniatur dari Toyota MRS dengan livery Lightning McQueen. Dan ini pernah beneran ikut balapan di Super GT Jepang tahun 2008. Dan berdasarkan sumber-sumber yang gue baca, katanya mobil ini juga pernah menang di putaran 3 di Fuji Speedway. Dan dia berhasil menang di kelas GT 300. Gue jujur bukan anak diecast, gue bukan anak balapan juga ya. Sorry nih, gue bukan Dominic Toretto guys. Jadi kalau gue salah, tolong dikoreksi aja. Dan kenapa gue kepincut beli ini? Karena story-nya itu, dia itu beneran ada di dunia nyata. Dan sekarang kita bisa megang dia dengan skala yang sangat kecil, 1:43. Tapi detailnya katanya ciamik banget. Makanya saatnya kita buka, dan gue nih hati-hati banget ya, karena ini barang koleksi gitu guys. Dan ini kan gue beli Rp2.550.000, dan ini sih kayaknya BIB ya. Gue sempat lihat di eBay ada yang BIB juga, itu harganya sekitar 4 jutaan cuy. Lebih tepatnya Rp4.194.000. Dan saat kita buka aja, ini Tommy Tech Ebro ini ya, itu nama mereknya guys, tertera juga di boxnya seperti ini. Dan kita keluarkan, oke, ada akriliknya. Fix ini BIB ya guys. Dan ini dia penampakan. Ih, gila sih. Bro, gila bro, ini cakep banget sih bro. Nih, lihat nih. Lu harus lihat detailnya sih. Tuh lihat ya, ini semua tuh. Ini diecast ya, dipegang dingin. Dan ini bukan stiker nih. Jadi detailnya beneran nempel sama bodinya kayak gini. Tapi kayaknya yang ini mungkin stiker kali ya, bagian belakangnya. Cuma sisanya ini beneran dicat dan super detail ya. Walaupun ini kap mesinnya sayangnya tidak bisa dibuka. Pintunya pun juga nggak bisa dibuka. Cuman nih gue bisa lihat ada antena kecil di sini. Dan gila sih ya, dengan sekecil ini dan detailnya segini gilanya. Pantesan banyak kolektor diecast yang suka banget sama koleksinya ya. Dan bahkan nih kalau udah sampai dalam, dia itu sampai interiornya juga dibikin detailnya. Jadi kalau
kalau lu perhatiin, lu bisa lihat itu ada setirnya, ada persnelingnya, ada kursinya. Ini cuma orang-orang tertentu doang sih yang bisa nikmatin. Dan kalau gua copot dari base-nya, sayangnya bagian bawahnya tidak ada detailnya sih. Jadi bagian bawahnya bener-bener polos begini aja. Gua nggak tahu ya mobil balap beneran begini atau enggak ya. Buat bannya lu bisa lihat ada detailnya, itu ada tulisan Michelin dan ini bisa diputar-putar juga. Cuma entah kenapa nih gue putar kayak ada minyak-minyak gitu guys di tangan gue guys. Entah kenapa ya, apa mungkin buat bikin dia lebih smooth atau gimana. Cuma ini berminyak loh tangan gue. Tuh lihat tuh, bahkan minyak-minyaknya leaking sampai sini guys. Lihat tuh, kelihatan banget kan? Coba gue jalanin ya. Nggak enak sih emang sih. Emang dia untuk dinikmatinya tuh hanya untuk dilihat doang sih. Kayaknya nggak dijalanin kayak bocil gitu sih ya. Jadi ya udah cuma gitu doang aja. Jadi karena ini esensinya buat nikmatin detailnya, ya udahlah, lu nikmatin aja. Ini dia penampakan detailnya. Ini dia Toyota MRS dengan livery Lightning McQueen dari tim APR Racing yang beneran pernah dipakai balapan di tahun 2008. Yang mungkin bisa dibilang inilah Lightning McQueen kalau ada di dunia nyata. Bahkan sampai ada matanya dia gitu loh. Jadi itu dia Lightning McQueen dengan harga 2.550.000 udah mulai serius nih ya. Kayaknya kalau 2 jutaan ke atas koleksinya udah mulai serius begini, udah bukan yang tipe bisa dimainin gitu. Jadi emang dinikmatin aja detailnya dan emang gila banget detailnya. Makanya abis ini gue akan move on ke Lightning McQueen selanjutnya. Harganya ini bisa 2 kali lipat lebih bahkan nih sekarang. Ini sama-sama diecast juga, sama-sama limited edition juga. Kita lihat Lightning McQueen selanjutnya sekeren apa kira-kira. Sudah siap untuk melihat McQueen termahal yang ada di episode kali ini? Oke, kalau udah siap, ini dia penampakannya. Aduh guys, ini tuh yang bikin mahal adalah ceritanya sih. Karena ini gue udah punya dari tahun 2020, tapi emang gue nggak pernah kontenin di YouTube. Gue pernah ngontenin di TikTok, itu lumayan rame juga waktu itu yang nonton. Jadi walaupun secara harga sekarang pun emang mahal juga. Kalau lu cek di eBay itu harga bisa 10 juta ke atas sih. Edan anjir. Tapi kalau lu cek di e-commerce Indonesia masih 4 jutaan sih. Gue nggak ngerti kenapa di luar negeri itu lebih mahal, lebih dihargai ya. Gue nggak ngerti jujur kenapa. Tapi jujur buat gue pribadi yang bikin ini mahal adalah ceritanya di balik itu. Karena dulu gue beli ini tuh nggak sengaja. Kenapa bisa nggak sengaja? Gue belinya pas Harbolnas gitu guys. Gue lupa tanggalnya berapa ya. Mungkin 77 kali waktu itu ya. Di tahun 2020. Nah kenapa gue beli? Karena biasanya harga-harga pas Harbolnas itu kan turun drastis kan. Nah McQueen ini juga turun banget. Gue beli ini harganya nggak nyampe sejuta. Sebenarnya sampai sih, cuma balik 1.000. Soalnya gue belinya 999.000 guys. Bentar, gue akan cek ya resinya ya. Oke, ini harusnya ada resinya sih. Sebentar ya. Nih, lu bisa cek sendiri ya. Ini, bahkan ini mas juta anjir, 999.980 perak. Jadi gitu, gue beli di harga yang menurut gue murah banget. Karena pada saat itu di tahun 2020 harganya juga 3 juta, 4 jutaan sendiri sih. Tapi apakah ceritanya sampai situ doang? Oh tentu tidak. Karena drama terjadi setelah gue membeli mainan ini. Pada saat si Lightning McQueen ini gue beli, pas pertama kali barangnya datang ke rumah gue, itu boxnya pecah. Akriliknya ini pecah guys, bener-bener berkeping-keping gitu loh. Akhirnya pada saat itu gue komplain ke orangnya, dan anehnya orangnya itu nggak mau dikirim balik gitu loh, maunya dia nyamperin langsung ke gue gitu, jadi kayak COD gitu lah. Nah gue mulai mikir, kok ini aneh banget ya, apa kalau misal lu beli barang diskon yang diskonnya gede banget tuh selalu drama begini, atau dikirim barang yang reject atau barang yang cacat gitu. Tapi ternyata gue cuma suzon, ternyata orangnya beneran nyampe ke rumah gue dan dia nuker Lightning McQueen yang udah pecah itu dengan Lightning McQueen yang baru ini. Sampai sekarang ini nggak gue jual, bahkan boxnya aja gue lupa taruh mana, karena ini gue pajang di rumah gue yang lama dan gue belum pernah buka sampai sekarang. Ini akriliknya, jadi dia masih perawan nih guys, belum sama sekali belum disentuh sama manusia, sumpah. Ya mungkin yang bikin udah kali ya, karena dari pabrik itu kan. Gue nggak perlu jelasin juga sih sebenarnya sih. Dan hari ini khusus untuk kalian semua yang menonton saya, akhirnya saya akan langgar janji saya untuk tidak membuka ini boxnya ya. Hari ini bakalan gue buka dan kita bisa lihat kira-kira apa detail-detail yang ada di dalam Schuco Lightning McQueen ini. Ya, mereknya namanya Schuco Lightning McQueen. Dan sebenarnya ini nggak cuma ini doang ya, kita tuh dapat banyak sih. Mulai dari dapat sertifikatnya, terus kita dapat konsep artnya Lightning McQueen, dan sertifikatnya itu ada tanda tangan John Lasseter-nya sendiri guys. Makanya kita lihat aja nih, kira-kira tanpa sertifikat dan itu semua, kira-kira apa sih isinya? Aduh sayang banget ya, gue ngilangin semua itu ya, bodo amat lah. Yang penting apa sejarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Oke. Pertama kalinya nih, oh my god guys, gila. Ini bahkan lu bisa lihat ada nomornya ya. Jadi ini di seluruh dunia cuma 2.500 dan gue dapet di angka 642. Lihat tuh, wow. Ini akan menjadi pertama kali gue megang dia.
What? Diecast? Beneran diecast, guys. Wow. Cuma ini masih nempel ya. Gue harus copotin dia dulu sih. Tapi yang menarik katanya kap mesinnya bisa dibuka. Ini saking masih segelnya ya. Jadi ini kap mesinnya aja masih disegel kayak gini ternyata. Oke. Ada mesinnya dong. Dia tuh ada detail-detail mesinnya. Ada kabel-kabelnya. Ih, gila banget. Wow, ini pertama kalinya nih. Sumpah ini dingin, guys. Kalau dipegang tuh diecast anjir. Dan bannya juga keren ya. Bannya itu beneran bisa muter dan dia ini dari karet gitu. Wow. Anjir, keren banget sumpah. Cuma ini kayaknya belum puas kalau gue belum buka dia dari base-nya ya. Tapi ini kayaknya harus dibuka dulu bautnya. Jadi bentar gue buka dulu. Jadi kita buka dulu 1, kita buka 2, kita buka yang ketiga, dan kita buka yang keempat. Dan ini dia baut-bautnya. Sekarang saatnya kita... Oh, ini pertama kalinya dilepas, guys. Ini pertama kalinya McQueen akan lepas dari base-nya ya. Ya, ini dia. Bisa jalan, cuy. Bisa jalan kayak begini, cuy. Lihat, cuy. Wah, ini sih mantep banget sih. Ini full diecast sih. Berat banget. Oh, lihat bawahnya. Gila, bahkan bawahnya sedetail ini. Gokil banget, coy. Dan di bawahnya juga kalau gue lihat ini ada nomor serinya juga ya. Jadi nomor 642/2500 juga tertera di sini. Dan ini kalau gue pegang ya, aduh, selain ada cold feelingnya, ini detail-detailnya juga bagus banget ya. Jadi pertama nih kalau lihat sponsor-sponsornya dia ini tertera dengan jelas, walaupun kecil-kecil, tapi ini di sekujur tubuhnya McQueen. Ini bagus banget detailnya. Di bagian belakangnya juga gue suka banget nih list besi yang ini. Aduh, ini keren banget. Dan ini beneran besi anjir. Terus di bagian sampingnya juga ada ini lubang buat isi bensin ya. Dan bannya aja tuh, bannya ada teksturnya kayak gini, guys. Lihat tuh. Jadi bannya full akan tekstur seperti ini. Velgnya pun juga diecast kayak begini. Ini bagus banget sih. Walaupun yang paling keren jujur aja menurut gue yang bisa di-highlight di sini adalah kap mesinnya yang bisa dibuka ya. Walaupun susah banget ini bukanya karena rapet banget, cuy. Mana ya cara praktis buat buka? Nah, bisa juga tuh. Ini sih yang menurut gue bisa di-highlight. Dia itu ada kap mesinnya dan kap mesinnya bisa dibuka kayak gini dan lu bisa lihat jeroannya dia. Ternyata gue tidak menyesal membuka dia sekarang ya, karena emang ternyata lebih keren lagi ketika kita lihat langsung kayak begini tanpa ditutupin sama akrilik, walaupun akriliknya pun juga ada diorama, bukan diorama sih, lebih ke background aja ya. Jadi lu bisa pilih tuh antara piston cup kayak begini atau radiator spring kayak begini. Yap, jadi itu dia Lightning McQueen termahal untuk episode kali ini. Walaupun gua tahu persis sebenarnya ada lagi yang lebih mahal ya, dan gua tahu persis ada yang lebih canggih daripada ini, yaitu Lightning McQueen dari Sphero ini yang harganya 11 juta. Ini pernah gua review dan ternyata ini aplikasinya udah nggak ada lagi, udah nggak connect lagi ya. Kalau ada yang mau nonton reviewnya silahkan tonton aja video gue yang ini. Ada banyak videonya ya. Dan jujur aja sejauh ini Lightning McQueen dengan harga termahal dan fitur tergila dan terbaik menurut gue emang masih ini sih. Cuma sayang sekarang aplikasinya udah tidak lanjut lagi, jadi nggak bisa dimainin gitu loh. Atau kalau mau yang lebih murahnya ada juga yang cogokin kayak gini. Ini juga diecast dan ini keren banget juga. Jadi bannya bisa lu tarik kayak begini, jadi dia bisa ngetril kayak gini. Kap mesinnya pun juga bisa dibuka kayak begini, penampakannya sama ya, ada mesinnya juga. Dan bahkan nggak cuma sampai situ, ini matanya bisa lu ganti, lu pencet aja dan ini bisa diganti sama alternatif mata yang lain ya. Kalau mau pasang tinggal pasang lagi aja, cukup mudah ini. Dan mulutnya pun juga bisa dibuka dan lu bisa gonta-ganti ekspresi. Jujur aja gue pribadi lebih suka cogokin yang ini sih, karena ini detailnya keren, lu bisa gonta-ganti ekspresi. Sedangkan yang ini ya udah statik gini aja gitu loh. Bannya nggak bisa se-ekspresif yang ini. Ini kan bener-bener bisa sampai bawah kayak gini sih. Mulutnya juga nggak bisa diganti-ganti, matanya nggak bisa diganti-ganti. Ya udah cuma gini doang. Cuma untuk cerita ini lebih ada ceritanya buat gue, lebih ada story-nya buat gue. Buat yang bertanya-tanya kenapa gue nggak masukin cogokin ini, karena udah pernah gue review juga. Jadi silahkan ditonton aja di sini ya. Dan dengan ini resmi sudah gue menamatkan Lightning McQueen dari yang termurah sampai termahal. Ini range-nya harganya gila sih. Dari yang harganya belasan ribu sampai belasan juta pun udah gue tampilin di sini ya. Dan buat gue ngumpulin semua Lightning McQueen kayak gini, gue fix bikin fans Lightning McQueen iri sih. Apalagi sama yang ini nih. Jadi udah paling sekian dulu video dari gue kali ini. Kalau misalkan suka jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Nama gue Medi Renaldi dan semoga kalian betah di channel gue. Dan ingat, mainan adalah teman. Lihat nih. Dan berdasarkan sumber-sumber yang gue cari, katanya mobil ini juga pernah menang di putaran 3 di Puji. Jadi apa? Gue fix bikin Lightning McQueen iri.